Oke, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di MTN University. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya pada sehat ya. Pada materi kali ini kita akan ngebahas Linux series. Dimana pada materi ini biasanya masuk dalam mapel administrasi sistem jaringan di SMK jurusan TKJ, baik kelas 11 maupun kelas 12. Baik, untuk pertemuan kita pada Linux series ini, nanti kita akan menginstalasi OS Linux Debian versi 11 alias Bullseye yang dijalankan pada VirtualBox, yang nantinya sistem operasi Linux ini kita isi dengan berbagai aplikasi server seperti web server, DNS server, FTP, DHCP, firewall, hosting, EHCP, dan lain-lain. Baik, kita mulai saja prosesnya dengan membuka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Silakan, karena di sini sudah terbuka aplikasi VirtualBox-nya. Selanjutnya, silakan teman-teman klik New untuk membuat mesin virtual baru. Silakan diklik New. Sini, silakan diklik New. Oke, pada bagian name, silakan teman-teman isikan nama mesinnya. Dalam praktek ini, kita akan memberikan nama MTN University. Nanti teman-teman juga boleh bebas kalau mau pakai nama sendiri. MTN University. Selanjutnya pada bagian mesin foldernya biarkan sesuai bawaannya ya. Mesin foldernya sesuai bawaannya. Selanjutnya pada bagian tipe silakan teman-teman pilih Linux. Di tipenya silakan teman-teman pilih Linux. Kalau sudah, selanjutnya pada bagian versionnya teman-teman silakan pilih Debian 64 bit. Sekali lagi, pada versionnya teman-teman silakan pilih yang Debian 64 bit. Kalau sudah, langsung next. Pada bagian ini silakan teman-teman isi kapasitas memorinya dengan menggeser slidernya atau tentukan secara manual pada bagian kolom isian kapasitas RAM-nya. Silakan teman-teman bisa menggunakan slider seperti ini digeser atau bisa juga mengisikan manual di bagian isian size-nya di sini. Dan yang terpenting adalah teman-teman tidak boleh melebihi garis hijau yang di sini ya. Jadi misalkan di sini dia tidak boleh ya. Jadi silakan disesuaikan dengan yang di sini yang berwarna hijau. Pada praktek kita kali ini kita isikan memori size-nya 1024 MB atau 1 GB. Kalau sudah, silakan di next. Selanjutnya membuat hard disk virtual. Pada bagian ini kita cukup memilih create a virtual hard disk now. Silakan teman-teman pilih yang create a virtual hard disk now. Terus langsung dipilih atau diklik create. Berikutnya pada hard disk tipenya silakan teman-teman pilih VDI atau virtual disk image. Kalau sudah langsung next. Silakan dipilih VDI terus pilih next. Selanjutnya pada storage on physical hard disknya silakan teman-teman pilih dynamically allocated. Kalau sudah, silakan diklik next. Silakan teman-teman pilih dynamically allocated, terus pilih next. Pada bagian berikutnya, file location-nya biarkan default atau bawaannya saja, dan
Kapasitas harddisknya juga biarkan default saja. Jadi silakan di sini tidak usah diganti-ganti, biarkan 8 GB saja cukup. Terus teman-teman bisa langsung create. Oke, untuk pembuatan mesin virtualnya sudah beres. Selanjutnya kita akan setting storage dan jaringannya. Selanjutnya silakan teman-teman klik pada bagian setting. Silakan diklik bagian setting di sini. Yang pertama yang kita kerjakan pada bagian setting ini adalah ke storage, ya, ke bagian storage. Silakan diklik bagian storage. Terus masuk ke controller ID-nya yang di empty, diklik. Selanjutnya pada bagian optical drive-nya silakan teman-teman diklik yang gambar atau icon CD. Nah, selanjutnya silakan teman-teman pilih choose a disk file. Nah, selanjutnya silakan teman-teman arahkan ada di mana file dari image si Debian 11-nya. Contoh di sini kita masuk ke D, ke galeri software, sistem operasi, kita cari Debian-nya ada di mana. Nah, Debian-nya ada di sini, diklik Debian-nya. Selanjutnya tinggal di open. Selanjutnya kita masuk ke bagian network. Di bagian network ini kita akan mengaktifkan dua adapter, ya, adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 sudah aktif dengan tanda centang enable-nya. Terus attach to-nya not. Ya, selesai. Selanjutnya kita akan aktifkan adapter yang kedua. Silakan masuk ke adapter 2, diklik. Terus di enable-nya sekarang kita centang. Nah, seperti ini, diklik di enable network adapternya supaya adapter keduanya aktif. Selanjutnya pada attach to-nya silakan teman-teman pilih yang host only adapter. Kalau sudah, pada bagian advance teman-teman silakan pada permissions modenya silakan pilih allow all. Kalau sudah, oke. Kita tunggu. Oke, mesin kita sudah dibuat. Selanjutnya tinggal dijalankan. Untuk menjalankannya, silakan teman-teman diklik tombol start atau tanda panah hijau ini. Diklik. Kita tunggu sampai keluar tampilan Debian-nya. Pada bagian ini silakan teman-teman pilih install. Ya, di sini ada graphical install, ada install. Silakan teman-teman pilih yang install saja karena nanti kita akan install OS-nya yang versi teks, ya, atau versi CLI. Kalau sudah, langsung di enter. Pada bagian language, silakan teman-teman pilih yang English, atau kalau di sini ada Indonesia juga boleh pakai Indonesia. Ya, di sini ada Indonesia berarti boleh pakai Indonesia. Tapi kita pada praktek kali ini akan menggunakan English. Jadi silakan pilih English terus di enter. Pada bagian country territory of area, silakan teman-teman pilih Indonesia. Nah, karena di sini Indonesia belum ada di depan, maka silakan teman-teman pilih other dulu, ya. Pilih other yang paling bawah, terus di enter. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih Asia. Asia, terus di enter. Selanjutnya, silakan teman-teman cari Indonesia. Nah, di sini sudah ada Indonesia. Nah, enter. Selanjutnya di bagian sini di country to base default local setting, silakan teman-teman pilih yang United States saja, ya, defaultnya atau bawaannya saja. Kalau sudah, langsung enter.
Untuk konfigurasi keyboardnya, silakan teman-teman pilih yang American English. Kalau sudah, langsung di enter. Oke, selanjutnya pada bagian primary network interface, silakan teman-teman pilih interface utamanya yang nanti akan kita gunakan untuk connect ke jaringan. Pada praktik kita kali ini, kita akan memilih yang ENPOS 3 ya. Ini bukan ENPOS tapi ENP0S3 ya. Jadi silakan pilih yang ENP0S3 terus langsung di enter. Pada bagian hostname, silakan teman-teman berikan nama komputernya. Pada praktek kita kali ini, komputer kita akan namakan MTN University. Nanti teman-teman juga boleh pakai nama sendiri, boleh silakan. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya, isikan domainnya. Kalau kita belum punya domain, kita kosongkan dulu. Berarti kita langsung enter. Selanjutnya kita isikan password untuk administrator kita, yaitu root ya. Jadi kita nanti ketika masuknya menggunakan root, maka passwordnya adalah yang akan kita masukkan kali ini. Silakan masukkan passwordnya sembarang saja, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya ada re-enter password to verify. Jadi untuk memverifikasi password yang tadi kita inputkan, sekarang inputkan ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya kita akan membuat username baru untuk username biasa ya. Silakan boleh bebas nama username-nya. Untuk praktek kita kali ini akan diberikan nama MTN user. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya ini kita nggak usah nambahin yang lain-lain, biarkan saja sesuai defaultnya, terus langsung di enter. Selanjutnya untuk user biasa juga diminta untuk passwordnya. Silakan teman-teman masukkan passwordnya sesuai dengan keinginan. Pada praktek kita kali ini, kita akan samakan dengan passwordnya si root. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya ada atau minta verifikasi password yang tadi kita inputkan juga. Sama kayak root tadi. Berarti kita tinggal memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, langsung di enter. Selanjutnya pada bagian select a city in your time zone, silakan teman-teman pilih berdasarkan lokasi teman-teman berada. Karena di sini adanya di WIB atau waktu Indonesia Barat, maka kita nanti akan pilih yang Western. Tapi nanti teman-teman yang berada di Sulawesi, Bali, pilih yang Central. Untuk teman-teman yang di Maluku, Papua, silakan pilih yang Eastern. Jadi sekarang kita pilih yang Western. Kalau sudah, langsung enter.
Oke, berikutnya partitioning method. Pada bagian ini silakan teman-teman pilih yang guided use entire disk. Terus pilih enter. Sekali lagi pilih guided use entire disk, terus langsung enter. Pada bagian select to disk partition, teman-teman langsung enter saja. Selanjutnya pada partition scheme-nya, silakan teman-teman pilih yang all file in one partition. Kalau sudah, langsung di enter. Pada bagian ini, silakan teman-teman pilih yang finish partitioning and write change to disk. Terus pilih enter. Pada bagian pertanyaan write to change to disk, silakan pilih yes. Pilih yes. Sini yang tadinya no, pilih yes. Terus di enter. Oke, kita lanjutkan. Pada bagian scan extra installation media, silakan teman-teman pilih yang no saja. Silakan pilih no, no yang ini yang merah, yang warna merah, no, terus langsung di enter. Selanjutnya kita akan memilih mirror country-nya ya. Jadi mirror ini nanti untuk kita bisa download file-file aplikasi yang kita butuhkan pada saat nanti kita isi Debian kita dengan aplikasi server. Kita pilih saja Indonesia, langsung di enter. Di Debian Archive Mirror-nya silakan boleh bebas pilih dari salah satu yang ada di sini, yang ada di tampilan. Teman-teman boleh pakai mirror poliwangi.ac.id, Kartolo SBY, data utama, Kebo Pens ac.id, atau pakai mirrornya Telkom University atau yang lain. Pada praktek kita kali ini, kita akan milih yang Telkom University.ac.id. Kalau sudah, langsung di enter. Di bagian proxy ini, teman-teman dikosongkan saja, bisa langsung ditekan enter. Oke, kita lanjut pada participate in the package usage survey. Pada bagian ini teman-teman silakan pilih no saja, terus nanti langsung di enter. Baik, selanjutnya pada choose software to install, teman-teman silakan dihilangkan untuk yang Debian Desktop Environment sama Genome-nya. Caranya, silakan tekan tombol spasi untuk menghilangkan tanda bintangnya. Ya, terus kita juga akan menghilangkan tanda bintang di Genome. Nah, jadi kita hanya butuh satu, yaitu di standar system utilities saja. Kalau sudah, langsung enter.
Oke, selanjutnya pada bagian install grup bootloader, silakan teman-teman pilih yes, terus langsung di enter. Silakan pilih yes, terus pilih enter. Pada bagian device for bootloader installation-nya, silakan teman-teman pilih yang dev SDA yang di bawah seperti ini. Kalau sudah, langsung di enter. Oke, instalasinya sudah komplit. Silakan teman-teman langsung enter pada bagian continue. Silakan di enter. Mesin kita akan reboot atau restart untuk masuk ke sistem operasinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan login untuk masuk ke Debian 11 kita. Pada praktik kita kali ini, kita nanti akan coba untuk masuk ke user root ya. Jadi silakan teman-teman diketikkan perintahnya root atau root, terus langsung di enter. Selanjutnya dia juga minta password yang tadi kita buatkan passwordnya di saat proses instalasi. Silakan masukkan passwordnya 12345, terus di enter. Nah, ketika kita memasukkan password di sana hurufnya tidak akan nampil ya karena di hidden. Jadi pastikan saja bahwa yang kita ketikkan adalah benar, yaitu 12345 atau sesuai dengan password teman-teman yang telah dibuat pada waktu proses instalasi tadi. Oke, selesai untuk instalasi sistem operasi Debian 11. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk instalasi software-software atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk menjadikan Debian kita ini adalah server. Oke, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Materi instalasi Linux Debian 11 alias Bullseye. Nanti kita akan lanjut dengan menginstalasi aplikasi-aplikasi server yang kita butuhkan pada tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan isi di bagian komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya untuk pemberitahuan materi berikutnya. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upgrade your skill, upgrade your life. Salam engineer.